cerita dari aku, jadi aku punya kucing di shelter mini, itu namanya Brun Brun, jadi kucing rescue. Nah, dia itu dulu makan Bolt terus-menerus gitu ya, sampai akhirnya dia di kateter habis 2,5 juta. Nah, kemudian udah sembuh, dia itu kalau waktu itu dikasih makan Bolt, kemudian digabungin sama Jasmine sama Oricat, dia tuh maunya tebol gitu kan. Jadi akhirnya kita mencari cara supaya gimana caranya dia tetap makan bold tapi dia nggak kena fus lagi gitu, nggak di kateter lagi. Nah, jadi memang itu harus dibarengin sama ikan pindang waktu itu tapi tanpa nasi ya. Kemudian juga dikasih lebih banyak wet food. Wet food itu kan sebenarnya ada banyak yang murah gitu ya, yang kamu cari yang 400 gram kemudian kamu tambahin dengan air, apalagi karena dia punya riwayat fus sebelumnya. Jadi penting banget buat kita itu ngasih moisture yang lebih tinggi untuk kucing yang udah punya riwayat fus. Dan di dalam bold itu juga karena seperti yang aku jelaskan tidak tercantum S-nya berapa, apalagi magnesiumnya, apalagi fosfornya, apalagi kalsium dan lain-lainnya, kalorinya aja tidak tercantum. Itu kita tidak bisa mengeneralisasikan bahwa dia itu garamnya tinggi atau bla bla bla. Mungkin kata dokter hewan begitu karena mungkin mereka meneliti gitu ya. Nah, tapi karena tidak tercantum di komposisi, jadi aku tidak berani mengatakan bahwa dia itu garamnya tinggi atau magnesiumnya tinggi atau bla bla bla. Tapi dari banyaknya kasus yang ada, itu mungkin membuat orang-orang atau cat lovers itu mulai panik gitu kan. Dan memang ternyata ketika aku menggunakan metode itu untuk si Brun Brun, jadi dia itu makan bolt itu kayak cuma sehari sekali, sisanya itu adalah ikan pindang. Kemudian dia juga makan wet food yang dicampur air dan so far so good, sama sekali tidak ada permasalahan kembali, dia nggak ke dokter lagi karena dia memang mendapatkan cukup banyak moisture atau hidrasi dari makanan-makanan homemade yang kita buat.